Membayangkan kata mudik bukannya bikin rindu, tapi malah bikin dada sesak dan keluar keringat dingin. Di mana pulang kampung bukan lagi murni soal memeluk ibu, tapi udah berubah wujud jadi ajang flexing berkedok silaturahmi. Kalau tahun ini kamu sampai kepikiran buat bohong kehabisan tiket demi menghindari mulut pedas keluarga, tarik napas pelan-pelan, karena video ini khusus buat kamu. Tiap tahun, negara kita ini ngadain migrasi manusia terbesar di dunia. Jutaan orang gerak serentak, jalan tol berubah jadi tempat parkir massal, tiket keraton ludes hitungan menit. Kita nyebut ritual sakral ini mudik. Di TV, mudik itu romantis banget kan? Iklan sirup nampilin keluarga ketawa ketiwi di meja makan. Tapi mari kita jujur-jujuran aja deh sekarang. Di balik layar romantisme yang terus dicekokin ke kita, ada kenyataan pahit yang jarang berani kita obrolin. Buat sebagian orang, mungkin jutaan anak rantau di luar sana, ngebayangin pulang kampung itu bukan healing, tapi malah teror mental. Selamat datang di Kelas Tahu. Hari ini, kita nggak bakal bahas rute alternatif hindarin macet. Tapi kita bakal ngebongkar habis-habisan sisi gelap tradisi tahunan kita ini. Gimana ritual murni ini pelan-pelan bergeser jadi arena gladiator bernama Ajang Gengsi. Dan ngebedah isi kepala anak rantau yang milih mendeprok di kosan sepi karena takut dihakimi dan dicap gagal sama kampung halamannya sendiri. Sebelum kita masuk ke urusan psikologinya, kita samain frekuensi dulu. Esensi mudik itu sebenarnya apa sih? Kata ahli bahasa, mudik itu dari bahasa Jawa, mulih dilik yang artinya pulang sebentar, atau dari bahasa Melayu, menuju udik yang artinya kembali ke hulu atau kampung. Filosofinya sederhana, kembali ke titik nol, kembali ke fitrah. Dulu, orang pulang murni bawa rindu, bawaan paling cuma oleh-oleh ala kadarnya. Yang ditunggu itu wujud fisiknya, bukan tebal dompetnya. Terus, kapan semuanya jadi rusak? Jawabannya, pas kita mulai mendewakan validasi dan gengsi. Pas jutaan orang desa nekat ke kota besar, tiba-tiba muncul aturan tak tertulis. Kalau lo ke kota, lo harus pulang bawa kesuksesan. Titik nol yang tadinya spiritual, sekarang berubah jadi papan skor materialistis. Ruang tamu yang harusnya tempat silaturahmi, disulap jadi sesi wawancara kerja campur pameran-pameran. Coba deh perhatiin kelakuan ajaib menjelang lebaran. Rental mobil mewah tiba-tiba ludes. Banyak yang rela sewa Alphard atau Pajero mahal-mahal, ngerogoh kocek yang kadang di luar nalar, cuma buat dipakai mudik. Buat apa? Biar pas turun dari mobil ber-AC, tetangga langsung melongoh. Ini trofi kesuksesan instan. Mudik sekarang udah bermutasi jadi etalase flexing tahunan yang dilegitimasi sama budaya. Baju branded logo segede gaban, emas renteng-renteng di leher sama tangan, HP keluaran terbaru sengaja ditaruh di meja, sampai segepok uang baru yang dibagikan tanpa dipikir lagi. Jujur aja, itu bukan lagi murni soal sedekah, tapi alat ukur kasta sosial di keluarga besar. Sosiologi nyebut ini conspicuous consumption, alias konsumsi pamer demi status. Pertanyaannya, siapa korban paling menderita dari kelakuan toksik ini? Ya mereka yang lagi berdarah-darah berjuang di kota, tapi belum nyampe di garis finish kesuksesan versi ekspektasi tetangga. Bayangin aja kamu ada di posisi Fajar. 5 tahun merantau, gaji cuma nyerempet UMR. Habis buat bayar kosan sepetak, cicilan motor metik, sama makan warteg tiap hari. Boro-boro mikirin beli mobil, nabung aja ngos-ngosan. Buat Fajar dan jutaan orang lainnya, kampung halaman yang harusnya jadi safe space, tiba-tiba berubah jadi ruang sidang pengadilan. Ada badai psikologis di kepala mereka pas dengar kata mudik. Pertama, status anxiety atau kecemasan status. Kita ini hidup di zaman yang sering mengukur harga diri dari isi rekening. Pas Fajar nggak bawa hasil, dia merasa harga dirinya runtuh. Kecemasan ini bikin detak jantung berpacu cuma gara-gara ngebayangin tatapan meremehkan dari bude atau pakde. Kedua, fear of negative evaluation atau ketakutan dinilai buruk atau dikasihani. Pas ngukur keluarga evaluasinya frontal banget bos. Kok kurusan? Susah ya di Jakarta. Loh, masih naik motor metik? Komentar yang katanya peduli ini buat mereka terdengar kayak vonis mati. Ketiga, jebakan social comparison. Mudik itu arena perbandingan sosial paling brutal. Lihat sepupu udah jadi manajer, temen SD udah pamer KPR, hormon stres langsung meledak. Jadi milih nggak mudik itu murni defense mechanism. Tameng pertahanan diri biar mental nggak makin hancur. Keempat, toksisitas pertanyaan basa-basi. Di budaya kita, batas privasi sama kepo itu tipis banget. Kapan nikah? Mana calonnya? Kok belum bisa beliin orang tua rumah? Pertanyaan invasif ini dibungkus rapi pakai pita perhatian keluarga.
Padahal, buat yang lagi depresi berjuang di rantau, pertanyaan itu kayak belati yang ditusuk ke titik insecurity paling dalam. Kelima, imposter syndrome dan rasa bersalah. Banyak anak rantau ngerasa jadi penipu, ngerasa udah ngecewain ekspektasi tinggi orang tua, malu pulang tangan kosong, ujung-ujungnya terpaksa bohong. Maaf bu, tiket habis, atau maaf pak, nggak dikasih cuti sama bos. Itu cuma alasan klise buat nutupin tangisan nenges di balik bantal kosan. Terus, kalau kegilaan gengsi ini kita normalisasi terus, apa jadinya? Dampaknya ngeri dan nyata banget. Dari sisi finansial, tiap lebaran itu panen raya buat pinjol. OJK sampai capek nyatet tren utang konsumtif yang meroket nggak ngotak. Demi apa coba? Demi pamer 3 hari di kampung, orang rela gadai BPKB, limit pay letter dijebol, sampai terjerat rentenir. Rela ngorbanin kedamaian hidup setahun ke depan demi pujian palsu yang umurnya bahkan nggak nyampe seminggu. Ini lingkaran setan yang nggak habis-habis. Pulang mudik bukannya bawa ketenangan batin, malah bawa tumpukan utang yang siap bikin gila pas balik ke kota. Dampak emosionalnya makin parah. Anak-anak muda yang ngerasa gagal ini bakal narik diri, memutus kontak pelan-pelan. Rumah yang harusnya jadi tempat berteduh, malah jadi tempat paling menakutkan. Ironis banget kan? Lebaran yang harusnya soal nurunin ego dan saling maaf-maafan, malah dipenuhi topeng kepalsuan dan kompetisi pamer harta yang bikin batin tersiksa. Jadi, gimana cara kita waras ngadepin semua ini? Buat kamu, para pejuang rangkau yang tahun ini milih nggak pulang karena ngerasa belum jadi siapa-siapa, atau karena dompet lagi nangis, dengerin baik-baik ya. Validasi kesuksesanmu nggak diukur dari logo mobil mewah yang parkir di depan rumah orang tuamu. Nilai dirimu nggak ditentukan dari setebal apa amplop THR yang bisa kamu sebar. Berani keluar dari zona nyaman, berjuang sendirian nahan kerasnya aspal kota besar, dan bertahan hidup tiap hari tanpa nyerah, itu udah sebuah kesuksesan mahal yang nggak semua orang bisa lakuin. Nggak apa-apa kalau tahun ini kamu belum bisa jadi bintang utama di acara keluarga. Kamu nggak punya utang pembuktian apa-apa ke tetangga atau kerabat jauh yang bahkan nggak pernah nyumbang beras buat makanmu. Berdamailah sama prosesmu. Dan buat kita yang di kampung, yang jadi tuan rumah, please stop rantai basa-basi toksik ini. Berhenti pakai harta sebagai satu-satunya alat ukur buat menilai anak, keponakan, atau teman kita. Pas pintu rumah diketuk, mereka itu nggak butuh interogasi gaya HRD nyebelin kayak, gaji kamu sekarang berapa? Mereka cuma butuh sapaan hangat yang nyembuhin. Kamu pasti capek di jalan. Ayo masuk, ibu udah masakin makanan kesukaanmu. Mari kita balikin mudik ke fitrahnya. Rebut lagi makna pulang yang sebenarnya. Jadikan keluarga dan kampung halaman sebagai rumah yang menyembuhkan luka, bukan panggung penghakiman yang bikin trauma. Cukup sekian kelas tahu hari ini. Tetap semangat, peluk dirimu sendiri kalau hari ini terasa berat, dan terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan share ya.